Salam, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di hari ini, Minggu tanggal 26 April 2020. Kami akan menyampaikan berita jemaat bagi kita. Pertama, atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Eka Sinta Menteng, kami mengucapkan selamat merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Berdasarkan himbauan pemerintah dan Majelis Sinode GKE dalam masa pandemi COVID-19, maka ibadah minggu, kebaktian keluarga, kategorial dilaksanakan secara mandiri oleh anggota jemaat di rumah masing-masing. Untuk ibadah minggu, Majelis Jemaat bersama dengan tim ibadah online melayani atau memandu ibadah secara online melalui YouTube, Facebook GKE Eka Sinta. Persembahan syukur anggota jemaat dapat diserahkan kepada bendahara jemaat atau diserahkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di kantor majelis jemaat pada setiap hari kerja, hari Selasa sampai hari Sabtu. Kemudian atas nama BPH Majelis Jemaat GKE Eka Sinta Menteng, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang tetap mendukung kegiatan dan pelayanan gereja melalui persembahan syukur, baik itu persembahan syukur dalam ibadah minggu, Jumat Agung, perjamuan kudus, Paskah, persembahan syukur bulanan, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Teras Muses MTH, Penetua Diakon dan tim ibadah online yang melayani ibadah minggu ini. Demikian berita jemaat. Tetap sehat, tetap tenang, tetap di rumah, teruslah bersahabat supaya pandemi COVID-19 cepat berlalu. Salam. Saat teduh diundang sidang jemaat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Menyambut potom dan salam, jemaat diundang untuk menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 21 bait yang pertama. Hari Minggu, hari yang mulia. Mari kita merendahkan diri kita dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami datang dalam kerendahan hati kami ya Tuhan, untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan. Ampuni kami, agar kami layak di hadapan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam kuasa Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Petunjuk hidup baru. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Kembali jemaat diundang untuk menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat
nomor 21, bait yang kedua. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih telah memberikan beribu-ribu kebaikan kepada kami. Terima kasih telah menyertai kami sepanjang hidup, dan terima kasih telah menyukupkan kami dalam segala hal. Tuhan, di kesempatan yang baik ini, izinkan kami mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Kami benar-benar berterima kasih karena Engkau telah begitu baik kepada kami, sehingga kami diberikan kesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat kami mengerti dan menjadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita pada ibadah minggu ini terambil dari kitab Mazmur, pasal 116 ayat yang pertama sampai yang keempat dan ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Yang demikian bunyinya dengan perikop terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menjenengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Ayat yang ke-12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengah-Mu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kembali kita menyanyi dari Kidung Pujian dengan judul Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, jika hari ini kami rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami sidang jemaat dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti kehendak Tuhan melewati firman-Mu. Kami melakukannya dan berbuah dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu, agar setiap kata yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami sidang jemaat-Mu sedia untuk mendengar. Dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami sambut pemberitaan firman-Mu. Amin. Tema sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Bulan April mencerminkan kasih dan kesetiaan Kristus. Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati, selamat pagi, Shalom. Hidup tanpa Yesus ibarat perjalanan yang hampa, tanpa arah dan tujuan, tanpa ujung harapan. Dalam bacaan kita hari ini menceritakan dua murid dalam satu perjalanan setelah semua peristiwa tentang sengsara Kristus berlalu. Perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus, satu perjalanan yang tidak jelas, perjalanan tanpa harapan dan tujuan. Harapan yang sudah pupus karena Kristus sudah mati dan kalah. Nampak dalam dialog yang dilakukan ketika mereka berjumpa dengan seseorang yang dianggap asing. Dialog yang berisi kekecewaan dan kemasgulan atau remuk hati. Ironis
ajaran dan pemberitahuan Kristus juga pupus dari ingatan mereka, sehingga mereka berjalan tanpa harapan. Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati, Yesus Kristus yang bangkit, Yesus yang bangkit, menang dan hidup adalah Ia yang maha kuasa dan maha tahu. Ia berkuasa di sorga dan di bumi. Ia tahu keadaan murid-murid yang bergumul dalam ketakutan, tanpa harapan dan harapan yang pupus. Murid-murid yang mulai mencari jalan sendiri-sendiri. Yesus tidak membiarkan mereka. Karena itu Yesus secara bertahap menjumpai mereka. Ia memberitahukan bahwa Ia bangkit dan hidup. Harapan baru telah tiba. Murid-murid dibangunkan kembali harapan-harapan mereka. Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati, perjumpaan kasih dan kesetiaan, perjalanan tanpa arah, tanpa tujuan dan tanpa ujung harapan tidak dibiarkan oleh Yesus yang bangkit. Yesus menjumpai mereka berdua. Inilah perjumpaan kasih dan kesetiaan. Yesus mengasihi mereka. Yesus setia kepada mereka. Tidak dibiarkannya mereka dalam kehampaan dan tanpa harapan. Yesus membuka mata batin mereka sehingga mereka mengenalnya. Kini iman dan harapan yang pupus bangkit dan hidup kembali. Hidup mereka berubah karena berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit, menang, dan hidup. Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati, dalam perjalanan hidup kita, dalam kita berkarya, bekerja, mungkin ada mirip dengan cerita dengan kedua murid ini. Berjalan sendiri tanpa Tuhan, jalan yang kita lalui gelap tanpa cahaya, hidup suram tanpa terang Kristus. Bagaimana perjalanan hidup kita sekarang? Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati, dengan adanya pandemi COVID-19 membuat kita takut, khawatir, dan bisa berujung pada keputusasaan. Sekarang kita dianjurkan untuk tinggal di rumah, beribadah di rumah, berkarya dan bekerja di rumah. Bapak Ibu sidang jemaat Allah, dengan adanya peristiwa ini mengajak kita jangan hilang harapan dan tujuan hidup. Justru peristiwa ini mengajak kita membangun mesbah keluarga, mempererat persekutuan keluarga, ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga yang lainnya. Tuhan Yesus yang bangkit, menang dan hidup, mengasihi dan setia mencari menjumpai kita. Maka kita melakukan kasih Kristus di tengah keluarga, setia melakukan kehendak-Nya. Bapak Ibu sidang jemaat Allah yang dikasihi dan diberkati, kita dipanggil setia kepada Tuhan, setia dalam hidup beriman, bertekun dalam doa, membaca Alkitab, dan mengandalkan Tuhan.
karena janji dan kuasa-Nya tidak pernah berubah. Mari kita berdoa bersama agar pandemi virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas kita kembali, baik di luar rumah, beribadah di gereja, melakukan persekutuan yang indah, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan memberi kita senantiasa berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita melewati kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita masuk saat teduh sejenak dan kita akan naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang indah, yang agung, yang Kau nyatakan dalam ibadah kami hari ini. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami, agar kami melakukannya dan berbuah dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika pada saat ini kami naikkan syafaat kami berdoa untuk keadaan bangsa kami yang saat ini dengan adanya pandemi COVID-19. Kami mohon kuasa Tuhan memberkati mereka yang berada di gugus depan menangani COVID-19 ini. Para dokter, para medis, perawat, mereka yang bekerja bersama-sama, Tuhan beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, dan dijauhkan dari mereka virus corona ini, sehingga mereka terbebas dari penyakit ini, dan berkati keluarga mereka. Berkati pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai ke pelosok desa. Mereka bersama-sama untuk menangani pandemi virus corona ini. Biarlah virus ini akan cepat berlalu. Kami mohon kuasa Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa juga untuk gereja, teristimewa Gereja Kalimantan Evangelis. Berkati dari tingkat sinode, resort dan jemaat. Berkati warga jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Eka Sinta Menteng. Berkati setiap keluarga yang melakukan dan melaksanakan ibadah di rumah-rumah. Beri mereka kekuatan kesehatan dan berkati kehidupan mereka, usaha pekerjaan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap keluarga untuk saling mendoakan satu sama lain, sehingga mereka dapat membangun mesbah keluarganya dan mendoakan setiap jemaat-Mu, setiap orang, agar mereka dapat merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu ini di dalam tangan kasih kuasa-Mu, di dalam kuasa Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tibalah saatnya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita. Adapun nas pengantar untuk persembahan syukur ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kau rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan berkati. Biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi persembahan yang terbaik. Haleluya, amin. Mengiringi persembahan syukur kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 196, bait yang pertama sampai yang kedua, dengan judul Ku Beroleh Berkat. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Yesus memberkati.